Kota Banjarmasin sedang mempersiapkan diri untuk meraih juara pada kejuaraan Porprov tahun 2022. Kurangnya pengetahuan mengenai seks bebas mengakibatkan dampak buruk pada sepasang kekasih di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, sejumlah berita dan informasi seputar Indonesia kami hadirkan dalam paket informasi aktual dan beretika dalam Adelia Hasan News. Pemirsa, siaran Adelia Hasan News juga dapat Anda dengarkan melalui Radio Indonesia FM dan live streaming di www.adeliahasaninnews.com. Bersama saya Nabila Meme, kita ikuti Adelia Hasan News selengkapnya. Pemirsa, dampak kenaikan harga BBM membuat salah satu pedagang sayur di Pasar Batu Martapura harus menaikkan harga bahan pokok mereka. Berikut informasi selengkapnya. Baik pemirsa, langsung bersama saya Nabila Meme di Pasar Batu Martapura. Saat ini kita akan melihat langsung bagaimana dampak naiknya BBM pada masyarakat menengah ke bawah atau para pedagang di pasar ini. Mari kita ikuti laporan selanjutnya. Ibu, maaf mau nanya, dampak dari BBM itu harga pokoknya naik jual lah? Naik ya. Harganya awalnya berapa? Jadi berapa? Harganya kan Tinggi? harga 10. Dari 10? Jadi 14. 14.000. BBM naik, apa masih banyak yang beli Bu atau berkurang atau kadang ngaruh? Kurang juga. Berkurang juga lah. Kalau misal nih suara hati Pian bisa didengar presiden, kira-kira apa yang hendak Pian sampaikan? Supaya menurunkan lah. Diturunkan BBM-nya. Oh iya. Demikian laporan hari ini dilaporkan langsung dari Pasar Batu Martapura. Saya Nabila Meme dan rekan saya Dina Aminah melaporkan. Adela Dwi Hapsari News melaporkan. Kembali ke studio. Bagi pemirsa yang ingin menikmati minuman kekinian di sekitaran Banjarbaru, kami akan mengajak Anda untuk mencicipi salah satu minuman Thai tea yang ada di Timur Banjarbaru. Berikut cuplikannya. Siang Mas, namanya siapa? Arif Fadilah. Sebelumnya Lun mau nanya, ini tokonya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 10 sampai jam 10. Berdirinya dari tahun berapa? Kalau berdirinya saya kurang tahu. Kurang tahu. Terus untuk bestsellernya ada apa aja nih Mas? Sebenarnya sesuai yang di foto nih, sesuai yang digambar. Oh iya. Untuk promo ada apa aja? Promo ada subscription tuh depan sana. Itu aja. Itu aja. Oh ya udah, oke. Makasih banyak ya Mas. Pemirsa, demikian perjalanan kita untuk hari ini. Gimana? Enak banget kan? Kalian rugi banget loh yang gak nyoba dumdum. Pemirsa, saya Nabila Mimi melalui Dina dan juga rekan saya Francisca Sandadewi melaporkan. Adelia Windarwi Hapsari News in the Weekend melaporkan. Balik ke studio. Atlet futsal dari Kota Banjarmasin sedang mempersiapkan diri untuk meraih juara pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun 2022. Berikut cuplikan wawancara bersama salah satu atlet. Salam olahraga. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Nabila Mimi. Saat ini saya sedang meliput Pekan Olahraga Provinsi Kalsel 2022 di Kandangan. Setelah ini kita akan mewawancarai salah satu atlet futsal. Mau tahu keseruannya? Mari ikuti saya di Adelia Hasan News. Sejak dari kapan Anda berlatih sebagai atlet? Saya berlatih menjadi atlet semenjak saya kecil, sekitar kurang lebih 12 sampai 15 tahun. Karena sekarang sudah menjadi hobi saya, maka dari itu sampai hingga sekarang saya menjadi atlet dan fokus untuk berlatih.
Apa harapan Anda pada kejuaraan kali ini? Harapan saya di kejuaraan kali ini dengan kerja keras kami dan latihan rutin kami berharap menjadi juara pertama di kejuaraan kali ini. Apa tantangan yang Anda jalani ketika menjadi atlet futsal? Tantangan yang saya jalani ketika menjadi atlet futsal mungkin karena saya juga berkuliah. Ada beberapa kegiatan yang mendadak dari perkuliahan seperti tugas yang kadang berbenturan dengan kegiatan latihan saya cuman saya sudah bisa mensiasatinya agar tidak terjadi bentrokan pada saat latihan dan mengerjakan tugas. Semoga Rio atlet futsal dari Kota Banjarmasin ini dapat meraih medali emas di kejuaraan ini. Saya Nabila Meme dan partner saya Risma langsung dari kandangan. Salam olahraga, kembali studio. Berita selanjutnya, curah hujan yang tinggi mengakibatkan Desa Tunggul Irang Ilir tergenang banjir. Berikut laporan selengkapnya. Terima kasih kembali bersama saya Murjia Intani Kinasi dalam live report Adelia Hapsari News dari Borneo TV. Saat ini saya sedang berada di kawasan Tunggul Irang Ilir, Martapura, Kabupaten Banjar, di mana sejak Jumat kemarin intensitas hujan yang terus meningkat menyebabkan naiknya debit air di pemukiman warga. Beberapa titik ruas jalan wilayah Tunggul Irang Ilir ini digenangi air dengan perkiraan ketinggian mencapai kurang lebih 35 cm, sehingga akses jalan ini rawan untuk dilewati oleh kendaraan roda 2. Dan panjang genangan air ini juga mencapai 100 meter hingga ruas jalanan menuju wilayah perbatasan Gincau. Pemirsa bisa dilihat di belakang saya saat ini kondisi terkini banjir di wilayah kawasan Tunggul Irang ini mulai mengalami penyurutan yang signifikan. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung saja saya akan mewawancarai Bapak selaku aparat Desa Tunggul Irang Ilir Martapura, yaitu Bapak Junaidi. Baik Bapak, jadi bagaimana kronologi terjadinya banjir di wilayah Tunggul Irang ini? Apakah terjadi kenaikan debit air atau malah sebaliknya penyurutan debit air? Nah, untuk saat ini sudah lebih surut dari sebelumnya. Karena kan hari Jumat sampai Minggu itu terjadi kedalaman air, peningkatan debit air. Untuk hari ini dari Senin sampai Selasa ini sudah lumayan penyurutannya, sudah pengurangan debit air. Oke, baik Bapak. Berapa kepala keluarga yang saat ini terdampak banjir, Pak? Untuk kepala keluarga hampir menyeluruh Desa Tunggul Irang Ilir itu hampir menyeluruh, bahkan desa tetangga pun terdampak. Tapi data warga Desa Tunggul Irang jumlahnya sekitar 741. Oke, baik Bapak. Terus berdasarkan dari data yang kami ketahui nih, wilayah Desa Tunggul Irang Ilir ini sering terjadi langganan banjir. Mengenai hal tersebut, apakah ada upaya pemerintah untuk menanggulangi bencana ini agar tidak terulang kembali? Kami dari pihak pemerintah desa bersama masyarakat sudah mengadakan pembersihan kali, penghimbauan pembuangan sampah. Sampai saat ini kami pun pihak aparat desa tidak sempat mencari solusinya tuh. Sampai saat ini kami terus menerus mencari solusi gimana caranya desa ini nggak terdampak banjir lagi. Tapi yang namanya banjir tiap tahun dari kiriman kan kita apa boleh buat? Coba solusinya terus menerus cari terus. Yang pastinya pembersihan Kalimati itu hampir tiap tahun, bahkan tiap bulan pun kami kerjakan. Terima kasih Bapak atas informasinya. Untuk saat ini, banjir sudah mulai surut, mulai dari 2 hari yang lalu mengenangi rumah warga. Air mengenangi halaman rumah sampai kedalaman lutut orang dewasa. Diketahui ada sebanyak 741 kepala keluarga yang terdampak oleh banjir ini. Dan BPPD pun sudah mulai menggerakkan bantuan kepada Desa Tunggul Irang Ilir melalui aparat desa. Dan untuk saat ini warga juga dihimbau untuk melakukan kegiatan, yaitu pengerokan kali dan selokan. Selain itu tidak lupa juga warga dihimbau untuk membuang sampah pada tempatnya untuk menanggulangi banjir. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan dari Desa Tunggul Irang Ilir. Saya Murjia Intani Kinasi dan rekan saya Nabila Meme melaporkan Adelia Hapsari News kembali ke studio. Kurangnya pengetahuan mengenai seks bebas mengakibatkan dampak buruk pada sepasang kekasih di bawah umur. Berikut investigasi selengkapnya.
atau tidak takut hamil dan tidak takut dosa? Awalnya saya melakukan tersebut berlandaskan nafsu sampai saya tidak mengingat lagi resiko yang akan datang, entah itu hamil di luar nikah, kekecewaan orang tua saya, bahkan dosa-dosa yang akan saya tanggung. Hal itu disadarkan atau mau sama mau atau dipaksa? Saya menyadari 100% bahwa saya melakukan atas dasar mau sama mau. Pesan untuk generasi muda untuk tidak terjadi hal yang serupa seperti Anda itu seperti apa? Perlunya kita menyadari sex education dari dini dan perlunya pengawasan orang tua terhadap anak-anak, terutama perempuan. Bahkan bukan perempuan saja, laki-laki juga. Batasan mana yang harus dihindari dalam antara laki-laki dan perempuan? Perkenalkan, saya pelaku, nama saya Santo, umur saya 16 tahun. Saya melakukan hal tersebut pada tanggal 15 April 2022 di sebuah hotel. Kenapa melakukan hal tersebut? Apakah Anda nafsu dengan dia atau tertarik dengan bodinya? Karena nafsu dan sama-sama suka. Sama-sama mau juga, Mas. Hal itu disadarkan atau dipaksakan? Disadarkan, Mas. Sadarkan oleh sendiri, berarti nggak mabuk berarti ya? Iya, mabuk sedikit. Sedikit? Iya. Sedikit mabuknya? Iya, sedikit. Berarti karena efek mabuk, Anda memaksa dia? Enggak memaksa, kita sama-sama mabuk, Mas. Oh, sama-sama mabuk? Iya. Generasi yang mantap Anda ya. Kenapa Anda meninggalkan wanita yang sudah Anda pakai? Karena saya sudah mendapatkan dan saya merasa kurang puas dengan dia. Kurang puas dengan wanita yang sudah Anda pakai. Siap. Jadi Anda merasakan wanita baru lagi nih saat ini? Iya, betul sekali. Mantap berarti ya. Apa pesan dan kesannya? Pesan dan kesannya terhadap orang tua harus mengawasi anaknya. Pengawasan orang tua itu sangat penting sekali, Mas. Baik. Pemirsa, terutama yang memiliki anak di usia remaja atau di bawah umur, tolong berikan edukasi mengenai seks sejak dini agar tidak terjadi seperti hal yang tadi. Pesan saya adalah pentingnya sex education untuk anak sedari dini karena pergaulan bebas tidak memandang tempat. Pesan saya untuk para orang tua agar lebih memperhatikan pergaulan terhadap anaknya. Sekian investigasi hari ini. Saya Ahmad dari Adelia Hapsari News melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, demikian Adelia Hapsari News pada hari ini. Saya Nabila Mime mewakili seluruh kerabat